ilman nafi'ah, berikan ilmu yang manfaat. Warizqan wasi'ah, berikan rezeki yang luas, bukan banyak, yang luas. Nggak pernah habis kalau luas. Kalau banyak bisa habis nggak? Kalau luas nggak pernah habis. Wasyifaan, dan obat, min kulli da'in, dari berbagai penyakit. Alhamdulillah, itu yang kita doakan tadi. Ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan, isfi, sembuhkanlah aku. La syafi'a, tidak ada yang bisa menyembuhkan illa anta, kecuali engkau. Diminum jadi obat. Alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah? Wa syukur. Asik. Karena Bapak semangat, saya kasih hadiah. Sini Ji. Kalau umroh saya kasih diskon 1 juta. Catat namanya. Bilang nanti saya jamaah Kutabumi mau umroh. Pak, mau nggak 5.000? Ya, obat semangat. Tos. Iya, alhamdulillah. Biar tua yang muda. Ibu mau duit, Bu? Minta suami. Hah? Nggak ada. Jahe dong. Janda hideng. Satu. Yang kedua, sholawat dan salam teruntuk baginda Rasul Muhammad. Semoga kita semua tercatat sebagai umat yang setia sampai husnul khotimah di hari kiamah, mendapat syafaat, bertemu Rasulullah Muhammad, dan mendapat al-jannah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Salatullah salamu, biar saya dulu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Saya dulu. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekarang kiranya salatullah ala toha salatullah. Masya Allah. Pengajian maulid di Masjid Kuta Bumi, yang ceramah Tasil Amani, orangnya sekali, insya Allah semua mencintai. Salawatullah salam ala toha as-salatullah. Ada tiang sih, Pak Polisi dan Pak TNI, insya Allah suka mencintai, datang ke maulid Nabi, insya Allah bertemu Nabi. Salatullah Allahumma salli wa sallim wa barik. Masya Allah, saya bangga dan bahagia. Alhamdulillah. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, basahi dulu bibirmu dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.
Allahumma salli ala Muhammadin makasih. Ini saya kasih hadiah 2 lembar. Alhamdulillah. Bu, alhamdulillah. Banyak apa dikit tuh? Yang ngomong banyak tandanya dia syukur. Yang ngomong sedikit hatinya hancur. Nah, itu Bu, saya kasih tahu agar awet cukup 5 bulan, beliin garam. Iya. Atau simpan terus dari asik nih. Alhamdulillah. Maulid saya hari ini yang ketiga. Alhamdulillah. Capek. Ngantuk. Apalagi silahkan kita dengarkan pengajian bersama saya asik. Namun sebelumnya kita buat baru di sini dong begitu tuh, udah mau begitu gak jadi. Ngantuk. Nah, ini pulang jam 12. Jam 3 bangun setengah 4 berangkat karena subuh ngisi pengajian. Besok tonton di TikTok. Ngisi pengajian di Bintaro Jaya. Capek apa enggak? Capek apa enggak, Pak? Kalau ngikuti nafsu capek. Kenapa kok nggak capek, Ustaz? Karena aku cinta. Karena cinta yang jauh jadi orang semangat. Karena cinta yang jauh jadi yang capek jadi semangat. Yang capek jadi yang ngantuk jadi ya Allah Ustaz, pagi di sini, siang di situ. Kalau tempatnya dekat-dekat nggak apa-apa. Pagi di BSD, siang di Bogor, malam di Kutabumi. Enggak jauh, cuman jalannya kecil. Ada motor berhenti dulu. Gajluk-gajluk. Untung mobilnya gede, bawa truk tuh. Alhamdulillah. Saya mencintai pekerjaan seperti ini, maka semangat selalu muncul. Ikhlis ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Rasulullah bersabda, ikhlis, bersemangatlah kamu. Ngapain? Ala ma yanfa'uka, terhadap apa-apa yang manfaat buat kamu. Semangat manfaat buat kamu. Alhamdulillah. Kalau kamu capek, kalau kamu lelah, wasta'in billah. Kalau nadanya lurus, wasta'in billah. Allah, wasta'in billah. Jangan lama-lama, kalau nggak mau, tuh udah 3. Ibu pernah nggak pengajian dikasih Ustadz? Baru kali ini kan? Pernah apa enggak? Pernah. Berapa kali? Ya, enggak ngitung, 3 kali. Ini berapa berarti? 3. Astaga, alhamdulillah. Udah. Udah belum? Ibu kok ngeliatin saya terus? Matur nuwun. Cuma 5.000 tapi berkesan. Alhamdulillah. Nggak bisa tidur ntar malam. Aku deket banget lihat wajahnya. Betul nggak Bu? Itu yang enggak aja bilang betul. Wasta'in billah, minta tolong kepada wala ta'jas. Jangan kendur, jangan berhenti, jangan nengok belakang, jangan mundur.
maju terus, insya Allah syahid, insya Allah masuk surga. Alhamdulillah. Kalau ustadznya masuk surga, jamaahnya ikut di belakangnya. Yang pulang saya nggak ikut, nggak tahu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ini jamaah pinter namanya. Tahu imamnya, bacaannya diikuti. Waladhdallin. Satu ketika imamnya gondrong di belakang. Waladhdallin. Iya, semua mah tergantung ustaz, tergantung imam. Istri, anak tergantung aman tidak tergantung Pak Polisi, Pak TN, dan Pak. Dia ngomong Pak, bukan saya Pak. Tergantung imam. Kalau imamnya baik, jamaahnya. Ini saya contohin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa enak aminnya? Karena ngikut nadanya imam. Di Mekah, Madinah, sholat subuhnya lama. Kalau subuh hari Jumat yang dibaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan itu setengah jam kok. Kok kuat? Karena bacaannya. Lah kalau sini lama-lama tiga buki wong. Wes elek alam nasro laka khadrok. Wa ba'da laka dikrok. Begitu maghrib, Allahu Akbar. Waladhdallin. Anak-anak dah pasti kuliah. Udah apal. Tapi di sana nggak bisa tebak. Dan Mbak Astri dan yang lain itu alhamdulillah ikut bacaan saya di Mekah. Saya imamnya. Saat sholat isya baru masuk, lalu sholat tahajud. Ya Allah, tiap malam tahajud depan Ka'bah. Alhamdulillah. Bacanya tadi tuh kadang-kadang baca gini. Alhamdulillahirabbil alamin. Enak apa enggak? Tuh. Ujungnya apa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau ingin bagus jamaahnya, baguskan kamu imam. Ingin bagus jamaahnya, baguskan kamu ustaz. Pengen bagus anak-anak istrimu, baguskan kamu bapak. Jangan nunjuk orang, tapi tunjuk aku. Ikut di belakangnya, ikut. Alhamdulillah. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dikatain orang, dikatain mohon maaf yang nggak pantas saya sebut, sampai orang itu masuk Islam. Maka Allah sebut wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh kau Muhammad berada dalam akhlak yang azim, yang agung. Allah memuji hambanya yang bernama Nabi Muhammad. Kita siapa? Maka kita beruswah, kita meneladani beliau. Dan malam ini saya akan nggak banyak-banyak, 3 aja.
Berapa? Kok nggak ada ajanya? 3 aja. Berapa? Ikuti imam. Baru dibilang udah lupa kamu, Beb. Ini kok gatel ya. Duduk situ tadi itu, berarti ada tumbilah nih. Sayang kulit seputih ini. Siapa yang belum mandi tadi? Siapa yang belum tadi? Yang laki tapi siapa? Bapak ya? Nih saya kasih. Kenapa kok yang ngateng saya kasih? Kalau saya ridho dikatain orang, dosa saya diambil sama dia. Tadi sini sama ngomong tadi, belum mandi. Dia lagi. Allah memang Rasulullah sebenarnya mengajak ini 3 aja. 3 aja. Berapa? 3 aja. Yang pertama hayyinun apa? Yang kedua layyinun apa? Yang ketiga sahlun apa? Itu aja 3 sampai jam 12 kita. Enggak, ibu nggak mau, silakan pulang. Boleh sampai jam 12 asal udah makan malam. Siap. Sebelum kita lupa tadi, orang-orang bertakwa, orang-orang yang baik diantarkan oleh Allah ke surga. Di depan surga, pintu-pintu surga ada malaikat yang menjaga, lalu mengatakan salamun alaikum tibtum. Di ayat yang lain salamun alaikum bima sabartum. Tadi kan saya bilang ikut surga nggak? Ikut kan? Saya baca ayatnya lupa jadi. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, dan ini semua akan ikut bersama. Kenapa kata Allah? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Orang bertakwa diantarkan oleh Allah ke surga secara berombongan. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu ikut ke surga. Mau depan atau belakangan, Bu? Mau depan, silakan berangkat dulu. Gendong. Apa tadi katanya? Gendong. Emang Mbah Surip. Gendong Ibu. Ayo. Maju yuk sini. Tak gendong. Di depan pintu malaikat menunggu dan menyambut salamun alaikum tibtum. Salamun alaikum bima sabartum. Ayo masuk, salam sejahtera. Kamu orang baik, kamu orang sabar, masuk surga. Berombongan. Saya apa Bapak duluan? Hah? Bapak nggak malu duluan. Bareng nggak malu. Nanti Bapak sampai depan pintu, malaikat, saya nggak pantas masuk duluan. Emang kenapa? Saya nggak tahu surga, tahu sholat. Ada guru saya tuh ngajar. Tahu wudhu, guru saya ngajar. Biar beliau yang berangkat duluan. Berangkat dulu di depan, baru diikuti jamaahnya. Alhamdulillah. Walaupun saya belakangan Bu meninggalnya, tetap duluan masuk. Alhamdulillah. Karena Ibu gak ridho kalau saya belakangan. Alhamdulillah. Mana suara alhamdulillah? Asik. Lali. Meneladani Rasul 3 aja malam ini. Berapa? 3 aja. Yang pertama, hayyinun. Innamal mu'minun hayyinun walayyinun wasahlun. Orang beriman itu satu, menyenangkan. Apa? Ayo,
Ada seorang Pak, bapak-bapak datang Rasulullah, ya Rasulullah, saya sama istri saya tuh diem aja, tapi anaknya banyak. Doyan makanan. Saya punya anak nggak pernah saya peluk, nggak pernah saya puji. Wah, bahasa saya, kamu itu kayak pemadam kebakaran. Kok gitu? Ya iya, pemadam kebakaran itu kalau nggak ada kebakaran, diem, betul? Meneng, betul? Ada kebakaran, berisik. Itu orang tua pemadam kebakaran namanya. Kalau anak salah, siapa yang salah? Mama, kamu gak ngajar anak, ngajar bagaimana? Tapi kalau bisa baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, didiemin, gak dipuji, gak dikasih hadiah. Tadi contohnya bapak itu baik banget tuh, nyawer anaknya sendiri. Kenapa kok tahu? Tahu nggak? Itu mancing. Nanti saya minta lagi. Terus karena mancing, biar apa? Biar orang lain pada ngasih. Itu namanya suudon, nggak boleh. Itu namanya contoh tadi bukan bapak pemadam kebakaran. Dia senang kepada anaknya, kok bisa tampil sehebat itu? Dikasih hadiah. Alhamdulillah. Maka Pak, nggak ada guru yang kurus, nggak ada guru yang tidak punya beras. Kenapa? Karena murid-murid melihatkan guru kita ngojek apa enggak. Karena ada Pak, guru ngaji ngojek, datang terlambat, kumuh, lusuh. Ustaz terlambat, iya saya ngojek dulu. Kenapa emang nggak cukup pengajian sini tiap Rabu, sana tiap Selasa, tapi ngasih cuma cepet. Datangnya jauh, naik motor lepek, jauh melintasi 2 kota, Tangerang Selatan, kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang, 3 kota. Amin. Bapak nyindir saya. Demi Allah Pak, saya haram makan amplop. Demi Allah kalau sentuh amplop saya sobek, saya buang. Dibilang nggak percaya. Enggak, saya ambil, saya taruh di ATM. Kayak ngasih aja. Paling kencang suaranya pada nggak ngasih. Kotak lewat, disangkanya itu mobil-mobilan, dorong doang. Saya tanya sama DKM, Pak, kalau Jumat berapa Pak? Alhamdulillah Ustaz, 2000-an. Berapa? 300.000. Segini banyak. Kenapa emang? Kayak mobil-mobil dorong. Besok Pak DKM tolong bikin kotak muter itu, bikinnya adalah keranda. Tulisannya innalillah wa inna ilaihi rajiun. Yang masuk sini masuk surga. Anak muda di depan diambil dari kantong, 2.000, masukin celok, 100.000 jatuh. Kakek di belakang ngambil, nak ini uangnya, dimasukin kotak, belum. Baru kan ngomong, itu tadi uang Ade jatuh. Udah ngerti belum sih? Pantas nggak nyambung. Nih, ada anak muda naruh duit, apaan? 2.000 sama 10.000 sama 100.000 di kantong, dia narik dari 2.000, yang 100.000 jatuh. Di belakangnya iseng kakek dikasih, ini uang Ade. Si adik nyangka kakeknya nyuruh masukin kotak, dimasukin kotak 1.000. Begitu udah masuk, kakek ngomong, itu tadi uang adik jatuh. Kadang-kadang memang sedekah terpaksa. Ada nggak begitu? Banyak. Ibu tiba-tiba kamar mandi jatuh, sedekah sama dokter, sedekah sama apotek, sedekah sama satpam rumah sakit. Betul? Tuh, mau nggak dipaksa sama Allah sedekahnya? Mau apa enggak? Jawab, mau apa enggak?
Kalau nggak mau, senengin. Siapa yang senengin? Pertama, senangkan Allah. Ngapain tuh? Hayya 'alas shalah. Kok nggak ada yang jawab? Hayya 'alas shalah. Dia datang ke masjid, sholat sunnah qobliyah, nunggu imam, saya berdoa, Robbi, ini dalam tu nafsi, faghfirli. Duh Gusti, kula niki kathah salahipun. Kula niki tiyang dolim, kali istri dolim, anak dolim, gak iso nyenengke. Kula niki kados pemadam kebakaran. Bertobat. Ngerti gak? Ojo lagi. Alhamdulillah re. Ya sebenarnya mangan bareng ya. Akur. Bu, senengin Allah. Oh, senangkan kita. Apa itu senengin Allah? Membuat Allah ridho. Apa itu ridho? Allah menerima, Allah suka, Allah mencintai. Namanya ridho. Suami dan istri namanya ridho. Apa bu? Ridho. Ridho itu menyenangkan. Istri wafat, suami ridho, surga. Ibu ridho suami bikin istri masuk surga. Apa itu ridho? Ridho adalah qabul bi qadarillah. Apa ulangi? Apa artinya bu? Saya kasih semua nih, ambil. Nggak ada. Qabul menerima bi qadarillah terhadap takdir Allah. Suami ibu hitam, pendek, jelek, pesek, congek, biarin. Untung ada dia. Kalau nggak ada dia, ibu nggak laku. Alhamdulillah, itu ridho namanya. Ada Pak Ridho. Suami pulang, ibu alhamdulillah papa pulang, makan ya pak, wes mangan aku bu, wes mangan aku mah, ya udah nggak apa-apa, tak simpan meneh buat besok. Itu suami istri itu dimasak ke dengan orang dimangan dapur wong lanang koyo ngono, ya makan kesel apa? Ada nggak istri begitu? Yang mana? Kelihatan wajahnya yang ngumpet. Kok salah aku pak? Ora ya. Orang yang menyenangkan, senangkan Allah dengan ibadah taat, senangin orang dengan menyanjungnya, memujinya, dengan memberikan pahala, maksudnya memberikan reward. Kalau anak pintar kasih hadiah. Pak, aku udah hafal juz 30, sepeda motor nak. Juz 29 30, motor nak. Mobil nak. 30 juz, nikah, saya kasih mobil dan rumah. Bisa begitu? Bisa. Karena ada orang tua yang tak ulang lagi, kayak pemadam kebakaran. Anak pintar diam aja. Nggak puji-puji, istri masaknya enak, diam aja. Bu ya dipuji, mama hari ini cantik banget, masaknya enak banget. Tapi kok nggak dimakan pak? Biar awet. Padahal enak. Nyenengin. Rasulullah pulang habis duha. Ya Aisyah, assalamualaikum. Salam. Ada sarapan? Enggak ada ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya sudah, aku puasa. Coba bapak saya ini mulai ke masjid. Sarapan mah, uduk. Alah, uduk. Nasi goreng. Orang telur, dia telur muai. Wedok saya kira ngono kuwi. Nyamah. Ada nggak begitu pak istri pak? Dengerin. Tuh 2-3 ngomong tuh, yang mana istri ya tuh?
Pantas berani ngomong begitu, nggak ada istrinya. Saya bahagia kalau Pak Polisi, Pak Tentara bisa ketawa. Kok biasanya kan saya ini masih anggota Korps mahasiswa, ya, menwa resimen mahasiswa. Jadi saya tahu muka berak. Siap komandan. Besok kamu bilang siap komandan. Apa tuh siap? Ngerti nggak ngerti siap? Begitu langsung. Tadi ngomong apa? Ya karena sistemnya komando. Jadi saya 3 bulan saya belajar di Rindam Jaya di Condet. Kemudian naik Gunung Gede itu 3 hari 3 malam. Wih, lama banget. Ngapain tuh? Jalan, cari pengalaman, nyari hidup. Dan ternyata kata Rasul benar. Kalau ingin engkau tahu imanmu itu tinggi, naiklah ke bukit. Lalu lihatlah pandang semesta. Seperti itulah orang yang beriman. Ucapannya alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, aku begitu kecil di atas bukit ini. Tak ada apa-apanya. Sama dengan Mbak Asti dan jamaah umroh di Ka'bah. Gak kelihatan itu aku. Cuma setitik debu. Begitu rame. Cuma garis warna putih keliling. Gak kelihatan. Tapi hamba Allah yang malamnya sujud rukuk jam 3, setengah 4, jam 4, setengah 5 sebelum subuh, Allah puji hambanya. Allah bilang begini, kalau orang yang tahajud di jam 3, jam 4, setengah 4, setengah 5 sebelum subuh, Allah rahmatnya turun ke langit bumi lalu mencari orang yang ibadah. Dan Allah mengatakan, in sa'altani a'taituka, hei hambamu, nak kowe njaluk tak kei. Kalau kau minta saya beri. Saha anu naon? Hah? Oh. Siapa yang minta? Jika kau minta aku beri. Insa'altani apa sayang? Insa'altani a'taituka. Kalau kau minta aku beri. Itu Allah memuji hambanya langsung ngasih. Wa indahu qabiltuka. Kalau kau berdoa dengan serius, menundukkan wajah, menangis, ya Rob, ya Rob, ya Rob, anak hamba udah umur 25 tahun belum nikah, ya Allah. Hamba yang salah ngomong sama anak hamba. Engkau dengar ternyata nikah kalau udah kerja, nikah kalau udah punya kendaraan, nikah kalau punya rumah, akhirnya nikahnya pada tua-tua. Mesti ngomongnya, ya Allah, anakku cepet jodoh, begitu sarjana langsung nikah, punya rumah, punya kerjaan yang baik, jadi orang kaya, bahagia, sukses, berkah. Itu mesti kata-kata anak orang tua pada anak-anaknya. Awas jangan nikah ya sebelum kamu sukses. Ya nggak nikah. Wa in da'autani qabiltuka. Kalau kau berdoa aku kabulkan. Yang ketiga, wa in marita syafaituka. Kalau kamu sakit aku sembuhkan kamu. Pak Bu, kalau kamu sakit aku yang sembuhkan, bukan dokter. Istri saya seorang dokter. Saya nggak berobat sama istri saya. Karena lulusnya saya tahu. Waktu saya kenal masih mahasiswi. Lalu PTT 2 tahun. 2 tahun. Apa namanya itu? Koas 2 tahun. Lulus sumpah dokter. Saya nganterin, saya nemenin, saya bayarin. Saya tahu. Dan waktu ngobatin, di lacinya itu buka buku. Jadi wala aku rapat percaya karo kowe. Sampai hari ini saya tersugesti kalau berobat sama bapaknya. Obatnya sama, yang ngasih bapaknya Allah kasih sembuh. Pak obatnya sama, yang ngasih istri nggak sembuh. Kenapa? Aku rapat percaya karo kowe.
Ternyata sugesti itu penting. Doa yakin Allah kabul. Omongan bapak ibu doa, maka katakan pada anak, anakku kamu rajaku, anak kamu ratuku, kamu sukses ya nak, kamu bahagia, kamu kaya raya ya nak, kamu yang ngajak mama papa ke surga ya nak, akan jadi. Loh ini bapaknya punya pemadam kebakaran. Nah salah cerewetnya minta ampun. Tapi kalau benar nggak ada pujian, nggak ada sanjungan, nggak ada hadiah. Jadi pemuda, maaf, jadi orang tua seperti siapa? Seperti Rasulullah yang menyenangkan. Ulangi, menyenangkan. Yang kedua, memudahkan. Ulangi, urusan apapun bikin mudah. Bikin apa? Mudah. Pak, tetangga udah beli mobil baru. Kata suami udah ngaji nih sekarang udah ngaji. Ayo mah kita ke showroom. Tunjuk yang mana mau. Tuh, murid nakal kayak gitu. Belum selesai ustadz yang ngomong udah nunjuk doang. Nunjuk dulu, Mas, ini berapa harganya? Kata Mas yang itu marketingnya. Oh yang ini 195, ini Matic dan ini udah listrik. Yang ini Mas 135, ini Ayla dan Agia. Yang ini 190 juta. Yang ini oh ini 790 juta. Apa itu? Pajero. Wah aku rasa. Ya udah Ma, kita lihat rekening Papa. Bring 2,5 juta. Kira-kira kebeli nggak yang paling murah ini? Kalau ibu yakin kebeli. Kalau bapak yakin kebeli, Allah akan bikin mudah. Tapi kalau karena ngomong gini, mana mungkin nggak akan. Kenapa? Dia sudah membatasi Allah nggak akan beli. Bilang sama Allah, ya Allah, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghrina bifadlika amman siwa. Itu ngomongnya jam 3 malam. Allah bilang in sa'altani ataituka wa in da'awtani qabiltuka wa in marita suwaituka. Yang keempat, wa in salimta razaqtulaka. Dengar baik-baik. Wa in salimta razaqtulaka. Kamu udah usaha, kamu udah nunjuk mobil, udah tahu harganya. Sekarang tinggal catat setiap hari ngomong. Ya Allah, foto kan tadi udah foto, mobilnya difoto sama ibu. Mas tolong fotoin Mas, doakan saya beli ini ya. Doain saya Mas, begitu beli udah ganti lagi Bu, nggak apa-apa, akan kebeli. Foto setiap subuh, setiap habis tahajud lihat. Ya Allah, biar kayak orang-orang kalau belanja ke pasar jatuh kehujanan. Ya Allah, kasihan suami saya ya Allah. Tahu nggak Bu? Nggak pakai lama, 3 bulan mobil kebeli. Emang siapa ngasih duit? Karena dia bangun jam 3, bangun jam 4, setengah 4. Sebelum subuh dia baca istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang istighfar di waktu sahur sebelum subuh istighfar, ya Rob, ya Rob, ini dalam nafsi faghfir. Istighfar, ya Allah pengen punya mobil. Wah ini salimta. Kalau kau berserah setelah usaha nabung, Siti punya gaji suami 4 juta, diambil 500 nabung tiap bulan, dan yakin ya Allah gak akan berkurang, sedekah 500 1 juta. Insya Allah Allah akan cukup. Allah makfini, Allah makfina, ya cukupkan kami dengan rezeki yang halal, jangan jauhkan yang haram. Mampu kayakan kami dengan rahmatmu sehingga tidak minta pada selainmu. Aku yang minta kepadamu ya Allah. Masya Allah. Anak yang pulang kuliah dapat beasiswa. 4 tahun saya kumpulin, saya kerja biar kuliah, beasiswa nggak bayar kuliah. Ini saya kumpulin dari emak bapak, saya kumpullah 4 tahun itu 300 juta. Jadi dia puasa tiap hari Bu, dia puasa Senin Kamis, satu puasa Daud, dia nggak pernah makan, nggak bilang-bilang sama ibunya. Allah kalau menghendaki nggak ada yang bisa menghalangi. Dikasih mamanya 300 juta. Ayo Pak kita ke Soro.
Bisa nggak terjadi begitu? Saya ngajar di BSD keluarga kaya raya. Saya ngajar privat bapak ibunya, dan bahkan juga ngajar jenderal di Kabupaten Bairu. Dia punya yayasan, punya rumah sakit, tapi nggak bisa ngaji. Sama saya bisa ngaji. Apa yang terjadi, Pak? Pembantunya ikut ngaji, semua hanya ngaji semuanya. Ustaz, saya pengen haji. Gampang. Nah, Allah pengen kowe rasa jaluk ya diparingi. Apa meneh kowe jaluk dikei? Ngerti ora? Salah dhewe. Mbak kerja di situ, waktu itu gajinya 1,5 juta. Sekarang udah 6 juta. Sekarang 6 juta. Suaminya 8 juta. Sopir dari zaman dia ajudan sampai sekarang udah jenderal. Itu nggak meninggal-meninggal. Ya. Zaman Soekarno menyelamatkan keuangan zaman dulu. Saya ngajar dia. Kapan kita berangkat haji? Kata si maminya, insya Allah bulan Agustus. Pi, kalau orang kaya manggil papi pantes. Kalau kayak ibu manggil papi, papi. Papi. Boleh apa enggak sih? Ya boleh, siapa yang larang? Cuma pantas apa enggak? Manggil dad, ulang daddy. Emang pantas? Pantas aja namanya Pak Dedi. Di bulan Juli, ibunya agak gemuk. Biasa ini kamar mandi, naik dikit, kakinya nggak sanggup, nyangkut, jatuh, gubrak, terkilirlah kakinya. Manggil papi, papinya nggak bisa ngangkat. Panggillah mbak, iya tuan, mami jatuh, diangkatlah. Asbab itulah kemudian sebulan nggak sembuh masih aktif, masih apa? Kalau orang manja kan namanya. Kalau ibu sama suami itu sakit. Udah bulan Agustus masih sakit. Kita berangkat tanggal berapa? 25. Mana masih sakit? Malam itu Allah bisikkan, kasih ilham ke kedua orang itu. Papa nanti yang nemenin anak kita, dia nemenin saya. Nanti mami ama anak perempuan mama. Jangan, anak kita udah haji. Mbaknya aja sama suaminya dipanggil paginya, Tina, Rena kowe, ada apa? Tuan, panggil suami kamu. Panggil suami di belakang. Jadi ini pembantu dibikinkan rumah di belakangnya. Anak ketiga hafal Quran semua, sarjana semua sekarang. Alhamdulillah. Dia pengen haji. Dia tiap jam 4 bangun tahajud dan ngomong, ya Allah haji. Kayak tadi ibu, ya Allah pegang mobil, tiap disebut mobil, ya Allah mobil, ya Allah mobil. Pengen haji. Warno, ini ada uang 3 juta. Kamu bikin paspor ya. Kamu tanya syaratnya apa aja. Bikin paspor, 3 hari jadi balik. Tuan udah jadi. Buat apa ini? Insya Allah kamu, istri kamu tanggal 25 Agustus berangkat haji. Alhamdulillah. Dipegang kakinya tuannya itu, terus dicium, sujud kepada Allah tapi hormat sama orang itu. Bukan sujud sama orang itu, dia sujud sama Allah tapi hormat. Haji yang khusus zaman itu saya berangkat tahun 2005 itu 85 juta. Sekarang 5-6-7 tahun itu 250 juta. Nah itu pembantu 1,5 juta per bulan, suaminya 3 juta per bulan, 4,5 juta. Kapan ngumpulnya 500 juta? Aku takut orang sampean, kapan ngumpulnya?
gak bakal ngumpul. Nek Gusti Allah gelem, Gusti Allah yang mau ridho hambanya, walaupun ART sopir jaga kebun di situ, tapi dia rukuk sujud bangun jam 3 lalu ngomong, ya Allah pengen haji, pengen haji ya Allah, Ka'bah dipegang di Jumat, ya Allah haji sama suami saya haji, nggak pakai biaya. Ibu bisa nggak doain ibu bapak gini, ya Allah jadikan suamiku bisa berangkatkan kami semua umroh, bisa apa enggak? Itu akan berangkat. Tapi kalau ngomong gini, ya, gaji 4,5 juta, cicilan 1,5 juta, PAM kemudian ini pulsa sekian juta, habis ya Allah, mana mungkin. Itu orang kufur. Ya Ghani aghnini bifadlika amman siwak, ya Allah Engkau yang maha kaya, kayakan saya dan saya nggak minta pada selain Engkau. Allah bikin mampu, anak ketiga kuliah semua padahal bapaknya pensiun, siapa yang biayain? Allah. Tahu termasuk dapat beasiswa, alhamdulillah. Anak tukang beca jadi dosen, udah baca, bangga dia. Siapa itu? Bapaknya pasti berdoa, ya Allah anak hamba berangkat hamba, ya Allah anak hamba. S3 sekarang sambil S3 ngajar di kampus itu, alhamdulillah. Maka jangan membatasi karunia Allah, senangkan Allah dengan ibadah yang baik. Yang kedua, mudahkan urusan orang. Kenapa emang? Allah Rasulullah ngomong begini, man yassara ala mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Allah, siapa orang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusannya dunia akhirat. Alhamdulillah. Asik. Siapa orang yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim, ada di kitab namanya Arba'in Nawawi dari Abu Hurairah, riwayat Muslim. Sekarang ngomong bareng sama sugesti, ingin kaya, jawabnya apa? Mudahkan orang, sama-sama. Ingin kaya, ingin sukses, ingin sehat, ingin apapun terlaksana. Sesederhana itu. Dulu kalau bapak kok susah, punya anak gak nikah-nikah, bapak pelit, ibu pelit. Tolong orang, mudahkan orang, pasti. Ini Allah Rasulullah ngomong, man yasaro, sopo wonge gawe gampang, ala musim wong sing susah dibantu. Ya sallahu, Allah mudahkan baginya fit dunya wal akhirah, bahkan sampai akhir Allah mudahkan. Orang tertatih-tatih lewat Siratal Mustaqim, dia belas, wush. Kalau naik Pajero ngebrol, alhamdulillah. Nggih mboten. Rungokno iki jam 11 kae. Demi Allah saya sampai jam 12. Kurang 1 jam. Aku urung selesai ngomong. Oh, coba yang ngono. Sing nonton ki pira? Akeh. Wis wengi, lanjut. Ulangi ya. Ingin sehat, biar anak cepat nikah, lulus kuliah, cepat dapat kerja, punya rumah, punya mobil, punya cucu, mudahkan orang. Dan Rasulullah di ujung hadis itu mengatakan,
Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hamba selama hambanya menolong saudaranya. Alhamdulillah. Asik. Keren ini. Pak polisi pulang dulu kan? Oh belakang. Yang biar jelas lihat saya. Yang pulang nggak apa-apa, saya doakan sehat. Yang di sini lebih sehat. Yang pulang dulu nggak apa, kaya. Yang di sini kaya raya. Karena nggak bedain orang lain jelek. Kenapa? Balik ke yang doain. Makanya hati-hati kalau ngomong. Kamu saya sumpah jadi orang kaya, nggak jadi kaya. Jadi batu beneran. Hatinya kayak suaranya kayak batu. Itu kunci Rasulullah menyenangkan orang. Yang kedua memudahkan orang. Dan yang ketiga lembut. Apa Pak? Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Berkat rahmat Allah engkau Muhammad linta lahum, kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Alhamdulillah. Yang ketiga ingin sukses, lembutlah. Apa itu lembut Pak? Yang bisa jawab ambil semua. Apa itu lembut? Kurang saya tambahin ini. Ini bukan sedikit, banyak tuh Bu. Ayo yang bisa lembut. Apa itu lembut? Nggak ada yang bisa, ya udah alhamdulillah. Mungkin nggak tega kalau diambil. Bersangka baik aja, nggak tega. Lembut itu secara psikologis adalah keadaan di mana orang merasa aman, nyaman, dan manfaat. Aman, nyaman, manfaat. Lembut. Ada orang diem aja di sampingnya, tapi ibu kok pegangan hidung, bos kenapa? Ternyata saya dekat bau ketek ternyata. Kasar, kasar. Makanya ke masjid kayak saya pakai baju yang bagus, jam tangan yang, cincin yang, kacamata yang, jangan baju biasa yang tadi siang buat tidur, buat ngaji. Pret, kaos oblong, berat. Malaikat geleng-geleng kayak gini pengen dapat pahala banyak. Kaos oblong. Udah gitu belakangnya tahu nggak? Dagadu yang baca bego. Emang ada perintahnya pakai baju yang bagus? Surah Al-A'raf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Kulu wasrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang bagus ketika masuk masjid. Tuh kayak Pak TNI, kayak Pak polisi, cakep. Alhamdulillah. Lihat sepatunya, mengkilat. Itu wajib. Saya sudah bangun tidur waktu latihan menwa, Ridam Jaya naik itu. Pertama setelah bangun, sepatunya lihat semir apa belum. Kenapa? Kalau jelek nanti kena hukuman. Itu termasuk disiplin. Sepatu mengkilat. Nanti Pak polisi, Pak TNI kalau jorok, kalau kotor nggak ikut disiplin nanti. Saya yakin pasti mengkilat. Betul ya Pak ya? Oh kesendang, elek benar. Iya masjid. Pakailah pakaianmu yang bagus. Itu perintah Allah. Khudhu zinatakum inda kulli masjid.
Terus kulu, makanlah, makan. Wasrobu, minum. Semua makan, gak ada makan, minum. Sudah. Di sini doang tuh Ustaz minum haus. Ngomong teriak-teriak sekencang ini 1 jam nunggu, 1 jam ceramah, mau minum haus. Kayak gak ikhlas bener. Ustadz itu ceramah seperti mobil jalan Pak, kalau ngisi. Nah kamu duduk diem, ngerti ketawa, nggak ngerti ketawa. Udah gitu kentutan lagi, udah gitu bau ketek. Maaf. Makan minumlah kalian sesuka kamu, wala tusrifu, jangan berlebihan. Itu makanya ibu bapak punya orang tua, kalau minta makan jangan dilarang. Bapak punya bapak masih udah tua kan? Tono, aku pengen makan sate. Oke Pak, jangan sate nanti kolesterol. Oh, jangan ngomong kayak ngono. Sakitnya karena omonganmu. Ibu punya suami soto Betawi ya, Ma. Soto Betawi dasmu kono. Kok nak kolesterol piye? Ora usah ngomong ngono. Tuh kok no. Nanti waktu makan disendokin cukup 3 sendok. Pakai mangkok kecil, namanya udah tua makan nggak banyak. Tapi kalau dong nggak usah Pak, nanti kolesterol naik. Itu sebelum makan dan naik kolesterolnya. Kenapa? Ibu lebih menyakitkan daripada kolesterol. Minta sambal pedes, ojo Pak, lebih pedes suara ibu, mulut ibu pedes. Betul apa enggak? Tuh dengar suara suami. Maka kembali senangkan, mudahkan, dan lembutlah. Ngomong, Pak, nanti kolesterol itu kasar, sakit. Di mana sakitnya Bu? Aku betah kayak anakku, maro mantuku, aku tak mulai hai. Kenapa? Makan ini enggak, ini kolesterol, ini asam urat, ini gula, ini. Lah terus aku makan apa? Saya ngundang resepsi pernikahan, udah 2 kali menikahkan anak. Bapak ibu saya kasih tahu, makanlah yang disiapkan. Makan, gak usah takut sakit. Makan itu untuk sehat, untuk ibadah, bukan sakit. Ngomong bismillahi tawakaltu lah, itu mah perjalanan Bu. Aduh mana sih, keluar rumah. Kalau mau makan baca doanya bismika Allahumma ahya wa amut. Setelah itu tidur. Salah ya? Yang benar apa? Jangan kalah anak TK baca doa. Doanya apa Bu? Doanya apa? Bismillahi, nggak salah. Baca doanya gimana? Allahumma barik lana. Stop dulu. Ya Allah, berikan berkah pada kami. Nggak ada penyakit. Fima rozakna, terhadap rezeki yang berikan pada saya ini. Ada soto Madura, ada sate, ada somai, ada kambing guling. Makan. Doanya itu bukan Allahumma kolesterol. Nggak ada. Berkahi rozak tanah yang kau rizkan pada kami. Terus wakina, jauhkan dari penyakit, jauhkan dari yang namanya neraka dunia, penyakit, sakit dan seterusnya. Itu neraka dunia, terlebih neraka akhirat. Kenapa? Makan yang halal biar gak sakit. Maka Bu, bismillah, itu hilang penyakit dan bersangka baik pada Allah. Rizki Allah ini berkah, bukan awas lo ya makan hijau-hijau asam urat. Gak ada. Setua ini dicek check up, semuanya normal, alhamdulillah. Makan apa aja saya makan, dikasih sate saya makan, kalau nggak habis dibawain saya begitu. Makan ayam bakar cuma 1 potong, masih ada banyak, bawain pulang. Orang ngomong ibu-ibu
Ustadz makan kami masak untuk Ustadz, begitu pulang kagak dibawain. Yang masak untuk Ustadz bohong banget. Itu ibu sono sini mah. Jam 11 sih, mulai jam 12 ya Allah. Sampai enak guyang-guyu ora nambahi. Aku iki koyo ngene iki kesel kok panas kok ngene kok. Iki tak buka aja panas kok. Sayang maksudnya nggak ada AC ini. AC dijualin sih. Saya nanti kesini lagi udah ada AC-nya. Nggak usah dibobok Pak, pakai yang gede. Bobok bawahnya aja keluar, yang itu yang berdiri. Ya 10 PK, 10 PK, 4 PK, 4 cukup. Ya 10 juta, 10 juta, 10 juta. 10 kali 4 cuma berapa itu? Kecil. 1 juta, 1 juta, 1 juta. Kecil. Adek 1000 aja. Tadi dari papa dari berapa tadi? Dari papa dari berapa tadi? Oh, belum. MC gak ada ngasih. Saya yang kasih lah. Siap. Latihan tiap hari loh Pak. Kasian. Mundur. Kenapa gitu dong? Cakapnya kebanyakan. Allah Akbar. Udah tuh lembut. Apa tuh lembut? Nyaman. Orang lain nyaman, makanya ke masjid pakai pakaian yang bagus, wangi, perintah Allah, perintah Rasulullah. Hari Jumat mandi, rapikan kumis, rapikan bau bulu ketek dan yang lain, kemudian mandi yang pakai wangi-wangian. Jangan lupa nih keteknya dikasih deodoran. Jangan sampai gitu mesum, wallahi Allah iki sopo. Biar wangi, cium tangan juga wangi. Itu perintah Allah dan Rasulnya. Pakai baju yang bagus, nggak apa-apa. Untuk dry clean nggak apa-apa, biayanya mahal, bajunya nggak apa-apa. Demi cintaku padamu, alhamdulillah. Cinta Allah Rasulullah, pakaian yang bagus, perintah Allah dan Rasulnya. Nyaman. Kalau bapak nyaman, istri nyaman, anak nyaman, pasti, tanda kutip, pasti dari saya ya, bukan Allah. Kalau Allah nunggu dulu. Pasti Pak, semua orang seneng. Walaupun ada 1-2 orang yang gak suka, cuma 2 orang dari 1000 orang gak apa-apa. Jangan mikir yang gak suka, mikirlah yang suka dengan kita. Betul? Wong yang ngomong cuma 1 orang kok. Kenapa? Ya wes lah, dongo. Wes tangi, aku ngerti ya kode. Ya, dah. Alhamdulillah. Nanti kita lanjut. Ojo suwe-suwe nungguin aku. Teko langsung isi biar suwe. Oke, kesimpulannya 3 aja. Ya, yuk. Senangkan orang, mudahkan orang, dan lembut, maka akan hidup kita pertama sehat. Yang kedua kaya. Ketiga sejahtera. Keempat hidup damai sentosa. Yang kelimanya bahagia dan berkah, insya Allah. Tinggal minta sama Allah, jangan takut, karena Allah yang akan beri, bukan orang. Dan penutup, hidup bukan kata orang, tapi kata hati. Allah emang kok bisa? Diemin biar aja, nggak penting. Betul? Coba ibu ngomong, Ustadz jelek, saya suruh ngomong aja. Misal ngatain saya Ustadz jelek, apa saya berubah jelek? Enggak. Jadi hidup bukan kata orang. Betul? Hidup itu kata hati. Dan dengarkan kata Ustadz, ayat Al-Quran dan hadis yang dibaca, ikuti. Terima kasih, semoga manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya dzal jalali ikram. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghna bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafal ghina. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarrib ila hubbika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halan wasi'a wa shifaan min kulli Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amsalina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya alamin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang bawa handphone, tolong dibuka handphonenya. Dibuka handphonenya, pegang semua handphone, kemudian dibuka YouTube-nya. Assalamualaikum. 1,5 jam ya.